topik berikutnya adalah persen hasil ya. Nah, persen hasil ini dia merupakan persentase dari hasil ya, sesuai dengan namanya ya, persen hasil ya. Jadi dari reaktan yang kita reaksikan ya, sejumlah massa tertentu ya, atau sejumlah mol tertentu, kita hitung ya, kita bisa menghitung persen substansi yang dihasilkan itu berapa ya. Oke. Jadi kita sudah mempelajari bahwa substansi di dalam reaksi kimia itu dia memiliki hubungan konservasi ya. Jadi dia memiliki apa namanya ya, kuantitas yang sama ya, konservasi massa ya berarti massanya sama ya. Nah, tetapi pada kenyataannya ini reaktan ini seringkali tidak murni ya. Jadi dalam reaksi-reaksi yang sudah kita pelajari itu misalkan kita mereaksikan besi ya dengan oksigen gitu misalkan ya. Nah, mungkin besinya ini tidak murni ya. Jadi kalau di dalam reaksi kimia itu disimbolkan misalkan besinya eh, misalnya 1 mol ya, kemudian oksigennya juga 1 mol, kemudian reaksinya hasil reaksinya ya itu misalkan 2 mol gitu katakan ya. Jadi reaktannya 1 mol dan 2 mol harusnya menghasilkan produk 2 mol ya, tetapi karena di dalam kenyataan ini reaktan itu tidak selalu murni ya, maka produk yang dihasilkan itu belum tentu 100% sesuai dengan reaksi yang sudah kita susun ya. Jadi ada hasil sampingan ya. Oke, nah kita bisa menghitung persen hasil berdasarkan jumlah yang dihasilkan ya secara aktual ya atau secara nyata ya. Jadi misalkan kita melakukan reaksi kimia di laboratorium ya dan kita memiliki perhitungan di atas kertas ya. Nah, kita sudah menghitung mol yang harus kita reaksikan itu sejumlah uh, tertentu ya sesuai dengan reaksi yang sudah kita tuliskan ya. Kemudian kita reaksikan di laboratorium misalkan ya. Kemudian kita timbang hasilnya gitu atau kita ukur hasilnya. Ternyata dia tidak sama ya dengan apa yang harus dihasilkan melalui perhitungan reaksi kita ya. Nah, ini karena adanya ketidakmurnian tadi ya. Oke, jadi persen hasil ini bisa kita tuliskan adalah hasil nyata ya atau aktual yang kita hitung di laboratorium ya, yang kita ukur ya di laboratorium dibagi dengan yang kita hitung secara teoritis ya berdasarkan reaksi kimia yang sudah kita susun ya dikalikan 100% tentunya ya. Oke, contohnya ini ya, misalkan kita memiliki senyawa LiOH ya. Litium apa ini? Hidroksida ya. Direaksikan dengan CO2 ya, menghasilkan LiHCO3 ya. Ini namanya apa ini? Kalau ada H itu biasanya hidro ya. Kemudian CO3 ini karbonat ya. Mungkin litium hidrokarbonat mungkin ya. Nanti Anda bisa search di internet ya. Kemudian diketahui jika sebanyak 50 gram LiOH direaksikan menghasilkan 72,8 gram LiHCO3. Hitung persen hasil dari reaksi tersebut ya. Oke, jadi di sini dihasilkan 7,8 ya. Reaktannya adalah 50 gram ya. Sekarang kita lihat dulu massa molar dari masing-masing substansi yang diketahui maupun yang ditanyakan. Ya, yang diketahui LiOH ini Anda nanti bisa hitung berdasarkan tabel reaksi kimia ya atau tabel periodik ya. Untuk litium itu berapa massa molarnya? Anda jumlahkan oksigen, Anda jumlahkan hidrogen ya. Litium ini dia nomor atomnya berapa? 3 ya mungkin ya. Dia ada di bawahnya hidrogen ya. Ada hidrogen, ada helium ya. Kemudian litium di bawah. Jadi ini kelihatannya nomornya 3 ya. Jadi masanya masih cukup kecil ya. Kenapa nomor 3 masanya kecil ya? Karena dia jumlah proton dan neutronnya ya sedikit ya. Protonnya 3 ya. Neutronnya ya paling tidak 3 juga ya. Jadi dia ya masanya ya kecil ya. Kemudian hidrogen ini tadi 1 ya, oksigen tadi 16 ya.
Oke. Kemudian dari massa molar yang sudah diketahui ya, di sini ada massa, maka kita bisa menghitung molnya ya. Begitu juga dengan LiOH, LiHCO3 ya. LiHCO3 yang dihasilkan adalah 72,8 gram ya. Oke, dengan cara yang sama kita bisa menghitung massa molarnya terlebih dahulu ya. Kita hitung Li berapa, H berapa, C berapa, 3O berapa ya. 3 kali 16, 48 ya. Ditambahkan semuanya ya, dijumlahkan semuanya, kita dapatkan 67,96 gram massa molarnya ya. Kemudian kita bisa menghitung molnya ya, berarti molnya adalah 72,8 kita bagi 67,96 ya, didapatkan 1,07 mol ya. Kemudian dari sini kita bisa menghitung persen hasilnya ya, hasil apa namanya produk ya yang dihasilkan itu memiliki persentase berapa ya. Nah, persen dari hasil ini bisa kita hitung dari mol hasil ya, mol substansi yang dihasilkan dibagi dengan mol dari reaktannya ya. Reaktannya biasanya adalah reaktan utamanya di sini ya. Jadi kita bisa gunakan LiOH-nya ya. Jadi di sini 1,07 kita bagi dengan 2,09 ya. Kita kalikan 100 ya, ketemu 100% ya, atau kita kalikan 1 sebetulnya ya kan. Ditemukan sebanyak 51,3% ya. Jadi setengahnya ya. Oke, kemudian bagian terakhir adalah mengenai energi dalam reaksi kimia ya. Oke, mungkin Anda masih ingat juga ya di SMA mengenai perubahan energi ini ya, atau energi yang menyertai suatu reaksi kimia. Ya, jadi di dalam reaksi kimia ya, hampir semua reaksi kimia itu dia melibatkan transfer energi ya, entah itu menyerap energi atau melepaskan energi ya, ada penambahan energi atau ada pengurangan yang akibat pelepasan energi ya. Oke, kemudian satuan energi yang digunakan tentu kita menggunakan satuan yang sama dengan fisika ya. Kita menggunakan joule ya. Kemudian ada juga istilah perubahan entalpi ya, yaitu perubahan energi reaksi ya, yaitu perubahan jumlah panas atau energi yang diserap atau yang dilepas tadi ya dalam suatu reaksi kimia ya selama reaksi tadi berlangsung ya. Oke, kemudian perubahan entalpi ini kita simbolkan dengan simbol delta H ya yang bisa kita hitung sebagai entalpi ya H produk atau hasil dikurangi entalpi H dari reaktan ya. Kemudian berdasarkan perubahan entalpi tadi reaksi kimia dibedakan menjadi dua ya. Mungkin Anda masih ingat juga ada istilah reaksi eksoterm ya atau eksotermik dan reaksi endoterm atau reaksi endotermik ya. Nah, perbedaan dari kedua reaksi ini adalah adanya energi ya, adanya energi yang dilepas atau diterima tadi ya, atau dari sisi perubahan entalpinya ya. Entalpinya bertambah atau berkurang ya, positif atau negatif ya. Yang pertama, untuk reaksi eksotermik atau eksoterm ini exo ya, exo ini berarti keluar ya, artinya keluar ya. Berarti ada energi yang dikeluarkan ya atau dihasilkan dari reaksi kimia yang berlangsung ya. Jadi dalam reaksi kimia ya dia bereaksi dia akan menghasilkan energi atau panas ya bersama dengan produk atau hasil yang terbentuk ya. Oke, kemudian karena di sana ada energi atau panas yang dikeluarkan, maka energi produk ya, tadi di sini ada energi yang dihasilkan atau dikeluarkan bersama dengan produk atau hasil ya. Jadi energi produk atau hasil ini lebih rendah dibandingkan energi reaktan ya karena ada energi yang dikeluarkan ya. Oke, jadi di sini dia ada energi ya, ada energi yang dihasilkan atau dikeluarkan ya. Jadi energi yang ada pada sistem reaksi kimia kita itu akan turun ya disimbolkan dengan delta H atau perubahan entalpi sebesar negatif ya, negatif tertentu ya.
Kenapa negatif? Karena tadi perubahan entalpi itu kita hitung berdasarkan entalpi hasil atau produk dikurangi entalpi reaktan ya atau energi ya. Jadi energi dari produk atau hasil ya dikurangi energi dari reaktan ya. Di sini energinya turun ya. Berarti energi ini lebih kecil dari energi di sini ya. Energi hasil lebih kecil dari energi reaktan ya. Sementara delta H adalah energi dari hasil dikurangi energi reaktan ya sehingga nilainya negatif ya. Jadi untuk reaksi eksoterm ini dia menghasilkan energi ya atau mengeluarkan energi ya panas ya. Kemudian energi hasilnya pasti lebih rendah karena ada energi yang dikeluarkan. Kemudian perubahan entalpinya negatif ya karena tadi energinya lebih kecil ya pada sisi produk atau hasil ya. Nah, contoh penulisan di dalam reaksi kimia adalah kita menuliskan reaksi kimia seperti biasanya ya lengkap masing-masing substansi dengan fasanya ya. Kemudian di sini koefisiennya ya kita harus setimbangkan juga ya. Kemudian hasilnya juga dengan ketentuan yang sama plus energi ya. Energi yang dilepaskan ya atau dihasilkan atau dikeluarkan berapa ya kita tuliskan dalam satuan joule ya. Kalau terlalu besar ya kita bisa kalikan dengan bisa tuliskan dengan sistem saintifik ya atau kita tuliskan dengan simbol pengali ya kilojoule ya. Kemudian kita bisa tuliskan juga delta H-nya minus ya untuk menunjukkan bahwa dia merupakan reaksi eksoterm ya. Oke, berikutnya adalah reaksi endoterm atau endotermik ya. Kebalikan dari reaksi eksoterm ya yaitu endo di dalam ya berarti energi panas diperlukan ya di dalam suatu reaksi kimia ya untuk mengubah reaktan menjadi produk ya. Oke, dengan demikian konsekuensinya adalah energi produk ini akan lebih tinggi ya dibandingkan energi reaktan dan disimbolkan dengan simbol perubahan entalpi positif ya karena energi dari produk atau hasil ini lebih tinggi dari energi reaktan ya. Oke, untuk penulisan saya kira sama ya. Di sini kalau di dalam reaksi ini ya eksoterm ini simbol ini energinya kita tuliskan di kanan karena dia melepaskan ya melepaskan energi ya melepaskan tentu bersama dengan hasil ya sedangkan untuk reaksi endoterm ini dia memerlukan energi atau panas ya memerlukan itu berarti ada di bagian reaktan ya ada di sebelah kiri ya. Oke mungkin sampai di sini ya ini sampai di pertemuan ini kita sudah mempelajari mengenai konservasi massa ya. Kemudian bagaimana menghitung mol-mol dari substansi yang terlibat di dalam suatu reaksi kimia berdasarkan faktor mol ya. Kemudian perhitungan massa ya pada suatu reaksi ya. Kemudian kita juga sudah mempelajari mengenai reaktan pembatas ya. Jadi tidak selalu semua reaktan itu habis di dalam suatu reaksi ya. Kemudian kita juga bisa menghitung persen hasil ya berdasarkan massa ya atau mol dari massa ya, massa yang dihasilkan ya dibandingkan dengan massa dari substansi yang bereaksi atau reaktan ya. Oke, kemudian kita juga sudah mempelajari mengenai energi di dalam reaksi kimia ya. Ada dua tipe reaksi kimia ya kalau kita pandang dari perubahan energi atau perubahan entalpinya ya. Dari reaksi eksoterm dan endoterm tadi. Oke, mungkin sampai di sini ada pertanyaan?